Nyonya, orang-orang di gerbang menolak untuk pergi. Mereka mengaku sebagai keluarga. Suara kepala keamanan saya terdengar renyah melalui sistem intercom. Itu adalah suara bariton yang tenang dan profesional. Sangat kontras dengan pemandangan kacau yang terjadi di monitor definisi tinggi yang terpasang di dinding saya. Saya menyesap anggur saya perlahan. Itu adalah Cabernet Vintage, kental dan gelap. Jenis yang rasanya seperti kayu oak dan kekayaan lama. Saya berdiri di ruang tamu yang gelap di villa luas di tepi danau. Satu-satunya cahaya berasal dari perapian dan cahaya biru dari layar keamanan. Di luar, badai hujan deras sedang menghantam kawasan puncak, mengubah taman yang tertata rapi menjadi lumpur. Di layar, saya bisa melihat mereka. Bu Ratna dan Pak Budi, orang tua saya. Mereka tampak menyedihkan. Bu Ratna, ibu saya, sedang mendekap tas tangan bermereknya di dada, seolah-olah itu bisa melindunginya dari hujan. Rambutnya, yang biasanya disemprot hairspray hingga kaku sempurna, kini lepek menempel di tengkoraknya. Pak Budi, ayah saya, berdiri di belakangnya, membungkuk dalam jaket tipis yang tampak 2 ukuran terlalu kecil. Mereka menggedor gerbang besi tempah, meneriakkan sesuatu yang terbawa angin sebelum mikrofon bisa menangkapnya. Nyonya, petugas keamanan bertanya lagi, menunggu instruksi. Saya tersenyum. Itu bukan senyum hangat. Itu adalah jenis senyum yang diberikan hiu sebelum menyeret anjing laut ke bawah air. Saya melihat mereka, kata saya ke intercom. Jangan buka gerbangnya dulu. Biarkan mereka menunggu di tengah hujan selama 5 menit lagi. Saya ingin mereka benar-benar merasakannya. Siap laksanakan. Saya berjalan ke jendela setinggi langit-langit dan memandang keluar ke arah badai. 7 tahun. Butuh waktu 7 tahun bagi saya untuk sampai ke momen ini. Berdiri di sisi kaca yang kering sementara mereka tenggelam. Nama saya Sari dan saya berusia 25 tahun. Tapi untuk mengerti mengapa saya membiarkan 2 orang berusia 50 tahunan kedinginan dalam badai, Anda harus kembali ke hari ketika hidup saya berakhir. Atau lebih tepatnya, hari ketika hidup saya benar-benar dimulai. Itu adalah ulang tahun saya yang ke-18. Tanggal 3 Maret. Saya ingat tanggal itu karena udara masih menyimpan hawa dingin musim hujan yang menggigit, jenis yang menyakiti paru-paru saat Anda menarik napas terlalu dalam. Saya berjalan masuk ke ruang tamu rumah kami di pinggiran kota Jakarta, mengharapkan sesuatu. Mungkin kue, mungkin kartu ucapan, mungkin hanya makan malam yang tenang, di mana kami berpura-pura menjadi keluarga bahagia selama 1 jam. Sebaliknya, saya menemukan koper. 2 koper besar yang tidak serasi duduk di dekat pintu depan. Bu Ratna sedang duduk di meja makan. Dia tidak sedang membuat kue. Dia tidak tersenyum. Dia mengetik dengan marah di laptopnya. Tumpukan spreadsheet yang dicetak tersebar di sekelilingnya seperti benteng. Pak Budi ada di kursi malasnya di ruang tamu, menatap televisi. Meskipun saya perhatikan TV itu bahkan tidak menyala. Dia menatap layar hitam. Ibu, tanyaku, menjatuhkan ransoku. Apa yang terjadi? Apakah kita akan pergi berlibur? Bu Ratna berhenti mengetik. Dia melepas kacamata bacanya dan menatapku. Tidak ada cinta di mata itu. Bahkan tidak ada kebencian. Hanya ada perhitungan. Matematika yang dingin dan keras. Duduklah Sari, katanya. Saya duduk. Perut saya mulai mulas. Ayahmu dan aku telah meninjau keuangan kami. Dia memulai. Suaranya stabil seperti sedang memimpin rapat direksi. Seperti yang kau tahu, kami selalu memiliki aspirasi, mimpi. Kami telah mengincar properti villa di danau itu selama 5 tahun. Akhirnya, properti itu ada di pasaran. Oke. Kataku bingung. Itu bagus. Itu memang bagus, koreksinya. Tapi itu membutuhkan modal yang signifikan. Dan dalam meninjau pengeluaran kami selama 18 tahun terakhir, kami telah mengidentifikasi penguras utama sumber daya kami. Dia memutar laptopnya sehingga saya bisa melihat layarnya. Itu adalah spreadsheet Excel. Di bagian atas dengan huruf tebal tertulis, Sari,
pengeluaran kumulatif. Saya menatap angka-angka itu. Ngeri. Kawat gigi, 75 juta rupiah. Dia membacakan dengan lantang, menunjuk dengan kuku yang dimanikur ke baris itu. Les piano yang kau berhenti setelah 2 tahun, 50 juta rupiah. Pakaian, makanan, perlengkapan sekolah, biaya medis. Kami telah melacak setiap rupiah, Sari. Dia menggulir ke bawah. Jumlah total disorot dengan warna merah. 3,5 miliar rupiah. 3,5 miliar rupiah, ulangnya. Itulah biaya yang kau keluarkan untuk kami. Dan tahukah kau berapa ROI, Return on Investment, pengembalian investasi, dari miliaran rupiah itu? Saya tidak bisa bicara. Saya merasa seperti tercekik. 0, desisnya. Sebenarnya itu negatif. Kau bukan anak ajaib. Kau nyaris tidak bisa mempertahankan nilai rata-rata. Kau tidak mendapatkan beasiswa. Kau tidak berpacaran dengan siapapun dari keluarga kaya yang bisa mengangkat status kami. Kau biasa saja. Kau rata-rata. Dan dalam ekonomi ini, rata-rata adalah liabilitas. Beban. Ibu, aku anakmu, bisikku. Air mata menyengat mataku. Aku bukan saham. Aku manusia. Kau sudah dewasa, bentaknya. Secara hukum, mulai hari ini, yang berarti kewajiban kami untuk memelihara aset yang tidak berkinerja ini telah berakhir. Kami melikuidasi posisi kami untuk berinvestasi di masa depan kami. Kami memotong kerugian kami. Dia menunjuk ke pintu. Keluar. Saya menatap ayah saya. Ayah, tolong. Kau tidak bisa membiarkan dia melakukan ini. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku seharusnya mulai kuliah di universitas swasta musim gugur ini. Pak Budi tidak menatapku. Dia hanya memijat pelipisnya. Suaranya lemah dan gemetar. Dengarkan ibumu, Sari. Dia pandai mengatur uang. Kami butuh rumah ini. Giliran kami untuk bahagia. Bu Ratna berdiri dan berjalan ke arahku. Dia mengambil amplop putih dari meja dan menjejalkannya ke dadaku. Kami tidak berhati batu, katanya. Kami menutup rekening tabungan junior yang kami buka saat kau lahir. Ini saldonya. Saya membuka amplop itu. Di dalamnya ada 2 lembar uang 100.000, 150.000, dan beberapa lembar uang kecil lainnya. 700.000 rupiah. Itu paket pesangonmu, katanya, membuka pintu depan. Angin dingin bertiup masuk. Ambil kopernya. Isinya baju-baju lamamu. Jangan kembali sampai kau bisa membuktikan bahwa kau bukan pemborosan tempat. Yang sejujurnya, menurutku tidak akan pernah terjadi. Dia secara fisik mencengkram lenganku dan mendorongku ke arah ambang pintu. Saya tersandung, meraih gagang koper. Kau adalah investasi busuk, Sari, katanya. Suaranya penuh dengan penghinaan. Dan aku sudah selesai membuang uang bagus untuk barang buruk. Pintu terbanting menutup. Kunci pintu diklik. Saya berdiri di teras satu-satunya rumah yang pernah saya kenal. Memegang 700.000 rupiah, sementara tetes hujan pertama mulai turun. Malam pertama adalah kekaburan antara syok dan adrenalin. Saya duduk di mobil saya, Honda Jazz tua berkarat berusia 10 tahun, yang saya beli dengan uang saya sendiri dari pekerjaan menjaga anak tetangga. Diparkir 2 jalan jauhnya dari rumah orang tua saya. Saya hanya menatap setir, menunggu mereka berlari keluar. Menunggu mereka mengatakan itu adalah lelucon yang sakit. Menunggu lampu teras berkedip sebagai sinyal untuk pulang. Itu tidak pernah terjadi. Pada pukul 3 pagi, rasa dingin telah merembes melalui pintu logam tipis mobil. Saya meringkuk di kursi belakang, terkubur di bawah tumpukan sweater tua dari salah satu koper, dan menangis sampai tenggorokan saya terasa seperti berdarah. Saya punya 700.000 rupiah dan 1/4 tangki bensin. Ketika matahari terbit, kenyataan menghantam saya seperti pukulan fisik. Saya butuh mandi. Saya butuh makanan. Saya butuh bantuan. Saya pergi ke rumah Dewi. Dewi telah menjadi sahabat saya sejak kelas 3 SD. Kami telah merencanakan seluruh hidup kami bersama. Kami seharusnya menjadi teman sekamar saat kuliah nanti. Orang tuanya, keluarga Santoso, selalu baik padaku.
Mereka adalah orang tua keren yang membelikan kami martabak dan membiarkan kami begadang menonton film horor. Saya masuk ke jalan masuk rumah mereka jam 7 pagi. Mata saya bengkak dan merah. Saya mengetuk pintu, menggigil. Ibu Dewi membukanya. Dia mengenakan daster sambil memegang secangkir kopi. Ketika dia melihat saya, wajahnya tidak berbinar dengan kekhawatiran. Itu berubah menjadi topeng kejijikan. "Tante Santoso," seraku. "Tolong, orang tuaku, mereka mengusirku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Bolehkah aku masuk dan menggunakan teleponmu? Bolehkah aku bicara dengan Dewi?" Dia mundur selangkah, menghalangi pintu masuk dengan tubuhnya. "Kurasa kau harus pergi, Sari," katanya dingin. "Apa?" Saya berkedip, bingung. "Kenapa? Aku hanya butuh bantuan." "Kami tahu," katanya, suaranya meneteskan penghakiman. "Bu Ratna menelepon kami tadi malam. Dia menceritakan semuanya kepada kami." "Memberitahumu apa?" "Tentang narkoba," kata Tante Santoso merendahkan suaranya menjadi bisikan. "Tentang perhiasan yang kau curi dari nenekmu untuk membayar bandarmu. Tentang betapa kasarnya kau saat mereka mencoba melakukan intervensi." Mulutku ternyanga. "Apa? Tidak, itu bohong. Aku tidak pernah menyentuh narkoba seumur hidupku. Nenekku meninggal 3 tahun lalu. Aku tidak mencuri apapun." "Simpan saja," bentaknya. "Bu Ratna memperingatkan kami bahwa kau pembohong patologis. Dia bilang kau akan datang ke sini dengan cerita sedih. Kami adalah keluarga terhormat, Sari. Kami tidak bisa membiarkan pecandu masuk ke rumah kami." Saat itu, Dewi muncul di lorong di belakang ibunya. Dia memegang ponselnya, mengarahkan kamera ke arahku. "Dewi, aku memohon. Katakan padanya, kau mengenalku. Kau tahu aku tidak melakukan hal-hal itu." Dewi menatapku dengan campuran rasa kasihan dan penolakan. "Aku tidak tahu siapa kau lagi, Sari. Pergilah sebelum ibuku menelpon polisi." Dia mengambil foto saya. Berantakan, menangis, tampak persis seperti pecandu yang digambarkan ibu saya. Dan kemudian membanting pintu di depan wajah saya. Saya berdiri di sana, terpana. Tidak cukup bagi Bu Ratna untuk mengusir saya. Dia harus menghancurkan saya dulu. Dia telah meluncurkan serangan pendahuluan, meracuni air, sehingga tidak ada yang akan membantu saya. Dia ingin memastikan saya tidak punya tempat tujuan, sehingga kegagalan saya akan menjadi mutlak. Itu adalah serangan nuklir taktis pada reputasi saya. Saya kembali ke mobil dan memeriksa ponsel saya. Saya membuka Instagram. Diblokir oleh Dewi. Diblokir oleh bibi saya. Diblokir oleh sepupu saya. Saya mendapat notifikasi dari sepupu di Surabaya. Pesan langsung, DM. Isinya, "Semoga kau bersih dari narkoba, Sari. Jangan hubungi kami sampai kau sadar." Saya melempar ponsel ke kursi penumpang. Saya berteriak. Teriakan mentah dan mendalam yang mengguncang rangka kecil Honda itu. Dia telah menang. Dia telah mengambil rumahku, keluargaku, dan namaku. Saya menyalakan mobil. Saya tidak tahu kemana saya pergi, tapi saya tahu saya tidak bisa tinggal di kota ini. Setiap pasang mata terasa seperti tuduhan. Saya melaju ke arah luar kota, hanya karena ke arah itulah mobil menghadap. Sore itu, saya berhenti di pom bensin untuk menggunakan kamar mandi. Saya melihat sekilas diri saya di cermin. Rambut saya berminyak, mata saya memiliki lingkaran hitam, dan pakaian saya kusut. Saya tampak persis seperti apa yang mereka katakan. Saya membeli sebotol air dan sebungkus biskuit selai kacang. Itu menghabiskan Rp15.000. Saya punya sisa Rp685.000. Saya mengemudi sampai saya menemukan tempat parkir ruko kosong di kabupaten berikutnya. Saya parkir di barisan belakang di antara truk box dan tempat sampah. Saya merebahkan kursi. Ini adalah rumah baru saya, Honda Jazz 2008 dengan lampu cek engine yang berkedip seperti detak jantung. Saya mengunci pintu, memeriksanya 3 kali. Saya mengambil kunci roda dari bagasi dan meletakkannya di lantai di sebelah saya. Saya bukan lagi Sari, si anak perempuan. Saya bukan lagi Sari, si pelajar. Saya hanyalah sebuah statistik, masalah yang harus dipecahkan atau dihapus.
Dan saat matahari terbenam di hari kedua kebebasan saya menyadari bahwa ibu saya benar tentang satu hal. Di dunia nyata, tidak ada yang peduli dengan potensi Anda. Mereka hanya peduli dengan nilai Anda. Dan saat ini, nilai saya persis Rp685.000. Anda belajar dengan sangat cepat bahwa menjadi gelandangan sebagian besar adalah tentang logistik. Film membuatnya tampak dramatis. Tidur di bawah jembatan, menghangatkan tangan di atas api tong sampah. Kenyataannya jauh lebih membosankan dan jauh lebih melelahkan. Itu adalah masalah matematika yang terus-menerus. Di mana saya bisa buang air kecil tanpa membeli sesuatu? Tempat parkir mana yang memiliki satpam yang mengetuk jendela Anda jam 3 pagi dan mana yang mengabaikan Anda? Berapa lama saya bisa menyalakan pemanas mobil untuk berhenti menggigil sebelum saya membuang terlalu banyak bensin? Saya belajar teknik mandi wastafel. Anda pergi ke kamar kecil keluarga satu bilik di supermarket. Anda mengunci pintu. Anda melepas baju dan menggunakan tisu basah untuk menyeka ketiak dan dada. Anda mencuci muka. Anda mencoba mencuci rambut di wastafel, tetapi keran sensor gerak terus mati setiap 5 detik. Jadi, Anda berakhir dengan sampo setengah bilas yang menempel di kulit kepala. Anda belajar bahwa rasa lapar bukanlah rasa sakit yang tajam. Itu adalah kabut tumpul dan berat yang duduk di otak Anda. Itu membuat Anda lambat. Itu membuat Anda marah. Saya mencoba mendapatkan pekerjaan. Saya sungguh mencobanya. Pada hari keempat, saya berjalan ke toko pakaian diskon yang memiliki tanda dibutuhkan karyawan. Saya menggunakan tisu basah terakhir saya untuk membersihkan wajah. Saya mengenakan kemeja terbersih dari koper saya. Manajernya, seorang wanita yang tampak lelah bernama Bu Brenda, mempekerjakan saya di tempat karena saya berbicara dengan jelas dan tidak memiliki tato yang terlihat. Bisakah kamu mulai besok? Tanyanya. Ya, kata saya, merasakan percikan harapan. Tentu saja, saya bekerja selama 3 hari. Saya melipat kemeja, saya mengatur rak obral. Saya pandai dalam hal itu. Saya berpikir, oke, ini dia. Saya bisa mendapatkan cukup uang untuk keanggotaan gym agar bisa mandi dengan benar. Lalu mungkin menyewa kamar kos. Pada hari keempat, manajer memanggil saya ke kantornya. Dia tampak tidak nyaman. Sari, kami harus memberhentikanmu. Katanya, tidak menatapku. Apa? Kenapa? Tanyaku. Kepanikan muncul di dadaku. Aku datang tepat waktu. Aku melakukan semua yang ibu minta. Kami menerima telepon, katanya, mengocok beberapa kertas. Dari anggota masyarakat yang prihatin. Mereka memberitahu kami bahwa kamu sedang diselidiki karena pencurian di tempat tinggalmu sebelumnya, dan bahwa kamu memiliki masalah penyalahgunaan zat terlarang. Kami tidak bisa menanggung risiko itu di sini. Darahku berubah menjadi es. Itu ibu saya, bukan? Manajer tidak menjawab. Dia hanya menyodorkan amplop melintasi meja. Ini bayaranmu untuk 3 hari. Tunai. Tolong jangan kembali. Saya mengambil amplop itu. Rp500.000. Rasanya seperti uang darah. Dia melacak saya. Dia tidak puas hanya dengan mengusir saya. Dia ingin memastikan saya tidak bisa bertahan hidup. Dia ingin saya merangkak kembali dengan tangan dan lutut saya, sehingga dia bisa membanting pintu di depan wajah saya lagi. November berubah menjadi Desember. Musim hujan di Indonesia tidak memaafkan. Itu adalah binatang buas yang memburu Anda. Malam menjadi lebih panjang. Suhu turun drastis di malam hari karena hujan badai terus-menerus. Mobil saya, Honda setia yang berkarat, mulai berjuang. Mesinnya akan batuk dan tersendat setiap kali saya memutar kunci. Lalu, hal yang tak terelakkan terjadi. Itu Selasa malam. Badai hujan besar sedang melanda. Saya diparkir di belakang gudang kosong karena polisi telah mengusir saya dari tempat parkir minimarket malam sebelumnya. Saya memutar kunci untuk menyalakan mesin dan menyalakan pemanas selama 10 menit. Jatah kehangatan malam saya. Tidak ada apa-apa. Saya mencoba lagi. Hening. Baterainya mati. Atau mungkin starternya. Tidak masalah, hasilnya sama.
Saya terjebak dalam kotak logam yang dengan cepat menjadi lembab dan dingin. Saya duduk di sana dalam kegelapan. Napas saya membentuk awan di depan wajah saya. Saya mengenakan 3 kemeja, 2 sweater, dan mantel. Tetapi hawa dingin yang basah menggigit menembusnya seperti jarum. Saya memeriksa dompet saya. Saya telah menghabiskan sebagian besar uang kerja untuk bensin dan makanan kaleng. Saya punya sisa Rp50.000. Baterai ponsel saya tinggal 12%. Saya menatap layar. Saya bisa menelpon polisi. Tapi lalu apa? Mereka akan menderek mobil, rumah saya. Saya akan berada di penampungan dinas sosial. Dan di kabupaten ini, penampungan itu berbahaya. Saya merasakan air mata membeku di pipi saya. "Kau menang, Bu," bisikku ke udara kosong. Aku benar-benar tidak berharga. Rasa dingin mulai membuatku mengantuk. Saya tahu itu pertanda buruk. Begitulah cara orang mati. Mereka hanya hanyut. Saya menggelengkan kepala dengan keras. Tidak, saya tidak akan mati di Honda Jazz untuk membuktikan spreadsheet ibu saya benar. Saya tidak akan menjadi item baris yang berakhir dengan 0. Saya mengambil ransel saya. Saya memasukkan dompet dan ponsel saya ke dalam. Saya membungkus syal di wajah saya. Saya membuka pintu mobil dan melangkah keluar ke dalam badai. Angin hampir menjatuhkan saya. Saya melihat lampu di kejauhan, sebuah tanda neon yang berkedip-kedip menembus tirai hujan sekitar setengah kilometer di jalan. Saya mulai berjalan, satu kaki di depan yang lain. Air banjir setinggi betis saya. Jari-jari kaki saya mati rasa dalam hitungan menit, tetapi saya terus bergerak menuju cahaya. Itu sebuah warung makan. Tandanya berdengung dan berderak. Warung Bu Yati. Buka 24 jam. Saya mendorong pintu kaca hingga terbuka. Sebuah lonceng berdenting. Kehangatan menghantam saya seperti dinding fisik, berbau minyak goreng dan kopi lama. Itu adalah bau paling indah di dunia. Saya tersandung masuk. Air kotor meleleh dari sepatu bot saya dan menatap wanita di balik konter. Itulah saat hidup saya sebenarnya dimulai. Lonceng di atas pintu berdenting lagi saat saya tersandung lebih jauh ke dalam. Kaki saya terasa seperti balok es, berat dan tidak responsif. Warung itu hampir kosong. Jam 3 pagi saat badai hujan. Hanya supir truk lintas provinsi dan penderita insomnia yang keluar. Tempat itu tampak seperti kapsul waktu. Lantai keramik kotak-kotak, kursi vinil merah yang ditambal dengan lakban, dan bau asap rokok basi yang tertinggal meski ada tanda dilarang rokok. Di balik konter berdiri seorang wanita yang tampak seolah-olah dia bisa mengangkat truk tronton. Dia memiliki rambut abu-abu baja yang ditarik ke belakang menjadi sanggul ketat dan label nama yang hanya bertuliskan Bu Yati. Dia sedang mengelap konter dengan kain lap yang tampak lebih tua dari saya. Dia berhenti mengelap dan menatapku dari atas ke bawah. Saya pasti terlihat kacau, menggigil hebat, air hujan meleleh menjadi genangan di sekitar sepatu saya. Wajah terbungkus syal, tampak liar dan putus asa. "Kami bukan panti sosial, Neng," kata Bu Yati. Suaranya seperti kerikil dalam blender. "Itu tidak jahat, hanya faktual. Mau duduk? Harus pesan." Saya menarik syal ke bawah. Bibir saya pecah-pecah dan berdarah. Saya merogoh saku dan mengeluarkan uang kertas yang kusut. "Air hangat," bisikku. Suaraku hampir tidak berfungsi. "Hanya air hangat, tolong." Bu Yati melihat uang Rp50.000 di tanganku yang gemetar. Dia tidak mengambil uang itu. Dia melihat tangan saya, merah, lecet, dan gemetar. Dia melihat lingkaran hitam di bawah mata saya. Dia menghela napas. Suara yang panjang dan berat. "Simpan itu. Duduk di ujung konter. Jangan bikin berantakan." Saya ambruk ke bangku. Semenit kemudian, cangkir putih tebal diletakkan di depan saya. Itu bukan hanya air. Itu coklat panas dengan gunung krim kocok di atasnya. "Minum," perintahnya. Saya membungkus tangan saya di sekitar cangkir. Panasnya begitu kuat hingga hampir membakar. Tapi rasanya seperti kehidupan mengalir kembali ke pembuluh darah saya. Saya meminumnya terlalu cepat, membakar lidah saya. Tapi saya tidak peduli. "Punya tempat tinggal?" Bu Yati bertanya, bersandar pada mesin minuman. Saya menggelengkan kepala. Saya tidak bisa berbohong.
Saya tidak punya energi. Mobil mati di jalan sana. Orang tua tidak lagi. Bu Yati mengangguk. Dia tidak meminta cerita sedih. Dia tidak bertanya tentang narkoba atau pacar. Dia hanya menilai situasi. Aku butuh penyaring minyak dibersihkan, katanya tiba-tiba. Dan piring-piring dari makan malam masih menumpuk karena tukang cuci piringku mabuk lagi. Ini pekerjaan kotor, baunya seperti neraka. Saya menatapnya. Aku akan melakukannya. Aku tidak bisa membayarmu secara resmi, katanya menatapku dengan hati-hati. Tapi aku bisa memberimu burger, kentang goreng, dan kau bisa tidur di gudang di belakang sampai badai berlalu. Ada ranjang lipat di sana. Hangat. Aku akan melakukannya. Ulangku, berdiri terlalu cepat. Ruangan berputar. Tunjukkan di mana. Selama 4 jam berikutnya, saya bekerja lebih keras daripada yang pernah saya lakukan seumur hidup saya. Saya mengikis lemak beku dari piring. Saya menggosok wajan yang hitam dengan makanan gosong. Air panas dan sabun menyengat tangan saya yang pecah-pecah, tetapi saya menyambut rasa sakit itu. Itu berarti saya merasakan sesuatu selain dingin. Jam 7 pagi, Bu Yati menyuruh saya berhenti. Dia meletakkan piring di depan saya, burger keju ganda, berminyak dan indah, dengan tumpukan kentang goreng. Saya memakannya dengan tangan, mengabaikan garpu. Saya menangis saat makan, bukan karena saya sedih, tetapi karena makanan itu terasa berat dan hangat di perut saya. Kerjamu bagus, kata Bu Yati menyisi ulang kopi saya. Kau punya semangat, kebanyakan anak seusiamu akan mengeluh tentang baunya. Aku butuh uangnya, kataku, menyeka mulut. Atau makanannya, apa saja. Kau bisa tinggal di gudang selama seminggu, putus Bu Yati. Kau kerja shift pagi, jam 6 sampai 2 siang, cuci piring dan persiapan. Aku akan memberimu 100.000 rupiah sehari, ditambah tip jika pelayan merasa murah hati, dan 3 kali makan. Saya menatapnya. Kenapa? Karena aku punya anak perempuan, kata Bu Yati, wajahnya tidak terbaca. Dia kabur 10 tahun lalu, tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Aku berharap jika dia tersandung masuk ke warung di suatu tempat, seseorang akan memberinya burger sialan. Malam itu, saya tidur di ranjang sempit di ruangan yang penuh dengan karung tepung dan kaleng saus tomat. Baunya seperti ragi dan debu. Saya mengunci pintu dari dalam. Saya mengeluarkan 700.000 rupiah itu. Ya, sekarang tinggal 685.000 rupiah. Dan meratakan uang kertas itu di lantai beton. Oke, bisiku pada kegelapan. Sehari si korban meninggali Honda itu. Senang bertemu denganmu, Sari yang baru. Saya tidur selama 12 jam berturut-turut. 6 bulan kemudian. Rutinitas adalah obat yang ampuh. Hidup saya telah menyusut menjadi lingkaran yang dapat dikelola. Bangun di gudang, yang sekarang saya sewa dari Bu Yati seharga 300.000 rupiah seminggu. Mandi di kamar mandi staf. Kerja shift sarapan. Makan. Kerja shift makan siang. Tidur. Saya menabung segalanya. Saya punya hampir 10 juta rupiah disembunyikan di dalam kaleng biskuit kosong di dapur. Itu hari Minggu pagi di bulan Agustus. Keramaian jam gereja. Shift terburuk minggu ini. Warung penuh dengan keluarga yang menuntut saus sambal ekstra dan memberikan tip berupa pamflet keagamaan. Saya melayani meja sekarang. Saya cepat, efisien, dan saya tidak tersenyum kecuali harus. Lalu bencana melanda. Sistem kasir, point of sale kuno, terminal komputer, krem dari akhir tahun 90-an, mengeluarkan suara mendenging tinggi dan membeku. Layar berubah menjadi hijau sakit. Para pelayan panik. Pelanggan mulai gelisah. Antrean untuk kasir memanjang sampai keluar pintu. Hubungi nomor teknisi, teriak salah satu koki. Mereka tutup hari Minggu. Bu Yati meraung. Tampak siap melempar mesin itu keluar jendela. Saya berjalan ke konter. Saya telah membaca buku coding dari perpustakaan umum di malam hari. Itu hanya sesuatu untuk menjaga otak saya agar tidak membusuk. Saya mengenali kode kesalahan yang berkedip di sudut layar. Itu adalah overflow buffer memori. Minggir, kataku pada Bu Yati. Sari, jangan sentuh.
Kau akan merusaknya lagi. Ini sudah rusak, Bu Yati. Biarkan aku mencoba. Saya tidak menunggu izin. Saya menyambar keyboard yang lengket. Saya menekan Ctrl plus Alt plus F4 untuk mematikan antarmuka grafis dan masuk ke command line. Layar menjadi hitam dengan teks putih. Pelanggan menatap. Seorang pria berjas yang duduk di konter menurunkan korannya. Saya mengetik dengan marah. Flush DNS. Clear cache. Restart layanan SQL. Rebuild index. Jari-jari saya terbang melintasi tombol. Saya tidak menebak. Saya mengerti logikanya. Mesin itu tersedak terlalu banyak data. Itu hanya butuh bernapas. Saya menekan enter. Layar berkedip. Logo perangkat lunak restoran yang familiar muncul. Printer stroke menderu hidup dan memuntahkan tumpukan pesanan. Kita kembali online, teriakku. Pesanan siap untuk meja 4. Dapur bersorak. Bu Yati menatapku seolah aku baru saja melakukan eksorsisme. Di mana kau belajar melakukan itu? Buku perpustakaan, kataku, menyelipkan buku pesanan kembali ke celemekku. Dan YouTube, saya kembali menuangkan kopi. 10 menit kemudian, pria berjas itu memberi isyarat padaku. Dia adalah pelanggan tetap. Dia datang setiap hari Minggu, duduk di bangku yang sama, memesan kopi hitam dan roti panggang kering. Dia selalu membuka laptop. Kopi lagi? Tanyaku, meraih teko. Dia mengangkat tangan. Dia lebih tua, mungkin akhir 40-an, dengan mata tajam dan jam tangan mahal yang tampak tidak pada tempatnya di warung Bu Yati. Namanya Ferry. Aku melihat apa yang kau lakukan, kata Ferry. Suaranya pelan, tapi intens. Itu bukan sekadar ribut. Kau menavigasi sel DOS. Kau merestart layanan database secara manual. Mesinnya tua, aku mengangkat bahu. Cache memorinya terlalu kecil untuk volume hari Minggu. Aku hanya membersihkan pipanya. Kau seorang pelayan, nyatanya. Aku seorang penyintas, koreksiku. Menjadi pelayan, membayar sewa. Ferry mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menggesernya melintasi meja Formica. Itu adalah kartu hitam matte tebal dengan tulisan perak. Ferry Hartono, modal Ventura, dan solusi perangkat lunak. Aku menjalankan perusahaan kecil di pusat kota, katanya. Kami membangun sistem back-end untuk perusahaan logistik. Ini pekerjaan membosankan, tidak glamor, dan menghasilkan banyak uang. Aku butuh orang yang bisa memecahkan masalah tanpa menunggu saluran bantuan buka. Saya melihat kartu itu, lalu padanya. Aku tidak punya gelar sarjana. Aku bahkan tidak punya alamat tetap secara teknis. Aku tidak peduli dengan gelar, kata Ferry menyesap kopinya. Aku peduli dengan fakta bahwa kau tidak panik saat sistem crash. Kau hanya memperbaikinya. Hubungi nomor itu. Jika kau lulus tes masuk, aku akan membayarmu Rp50.000 per jam sebagai magang. Rp50.000. Itu 2 kali lipat dari apa yang saya hasilkan di sini. Aku tidak bisa kerja siang, kataku segera. Aku tidak bisa meninggalkan Bu Yati kekurangan staf. Ferry menyeringai. Kalau begitu bekerjalah malam. Jika kau menginginkannya cukup kuat, kau tidak akan tidur. Saya mengambil tawaran itu. Selama setahun berikutnya, hidup saya menjadi kekaburan kelelahan. Jadwal saya brutal. Shift warung dari jam 6 pagi sampai 2 siang. Naik bus ke pusat kota. Magang dari jam 3 sore sampai 10 malam. Naik bus kembali. Belajar sampai jam 1 pagi. Tidur selama 4 jam. Ulangi. Saya pindah dari gudang Bu Yati ke apartemen studio di atas Pegadaian. Itu 20 menit dari warung. Sewanya Rp1,5 juta sebulan. Karpetnya bau anjing basah dan tetangga saling berteriak setiap malam. Tapi itu punya kunci grendel dan shower yang berfungsi. Itu adalah tempat pertama yang benar-benar milik saya. Bekerja untuk Ferry tidak seperti di film. Tidak ada montase peretasan keren. Itu adalah pekerjaan yang melelahkan dan berulang. Saya menghabiskan berminggu-minggu hanya membersihkan kode berantakan yang ditulis oleh pengembang malas. Saya menatap baris teks sampai mata saya perih. Ferry adalah guru yang keras. Dia tidak memuji saya. Dia hanya menunjukkan kesalahan. Kode ini ceroboh, Sari. Dia akan berteriak, menunjuk ke layar saya. Kau menumpuk 3 loop. Ini tidak efisien.
Jika ini berjalan di server dengan 1 juta catatan, ini akan crash. Lakukan lagi. Aku lelah, Pak Ferry, bentakku suatu malam. Itu tengah malam. Saya sudah bangun sejak jam 5. Saya membuat kesalahan. Compiler tidak peduli jika kau lelah. Dia membanting tangannya di meja. Pasar tidak peduli jika kau lelah. Apa kau mau kembali menggosok penyaring minyak? Apakah itu langit-langitmu? Saya berdiri, siap untuk berhenti. Saraf saya tegang. Saya ingin berteriak padanya. Saya ingin keluar dan hanya tidur selama seminggu. Tapi kemudian saya melihat ke sudut monitor saya. Tertempel di bezel plastik adalah uang kertas Rp50.000 dan 2 lembar Rp20.000 serta beberapa recehan. Rp700.000 itu. Saya menyimpannya. Saya melihatnya setiap hari. Itu pengingat saya. Itu adalah label harga yang dipasang ibu saya pada hidup saya. Jika saya berhenti sekarang, dia benar. Jika saya keluar karena itu terlalu sulit, saya adalah investasi yang buruk. Saya duduk kembali. Saya menghapus kode yang ceroboh itu. Saya mulai mengetik lagi. Akan kuperbaiki, kataku, suaraku stabil. Dan aku akan mengoptimalkannya agar berjalan dalam separuh waktu. Ferry mengamatiku sebentar. Secercah persetujuan di matanya sebelum berjalan pergi. Bagus, taruh di mejaku pagi-pagi. Saya belajar lebih cepat daripada lulusan perguruan tinggi yang dipekerjakan Ferry karena saya lebih lapar daripada mereka. Mereka membuat kode untuk gaji. Saya membuat kode untuk balas dendam. Pada saat saya berusia 20 tahun, saya bukan lagi magang. Saya seorang pengembang junior. Saya menghasilkan Rp150 juta setahun. Saya berhenti bekerja di warung, tapi saya masih pergi ke sana setiap minggu pagi untuk membantu Bu Yati saat jam sibuk secara gratis. Dia mencoba membayar saya, tetapi saya menolak. Dia telah menyelamatkan hidup saya dengan burger. Saya berhutang padanya lebih dari sekedar uang. Tapi menghasilkan Rp150 juta tidak cukup. Saya memeriksa rekening bank saya terus-menerus. Jika saldonya turun di bawah Rp20 juta, saya akan mengalami serangan panik. Saya membeli pakaian saya di toko barang bekas. Saya makan mie instan. Saya menimbun setiap sen karena saya tahu sesuatu yang tidak diketahui rekan kerja saya. Saya tahu seberapa cepat lantai bisa jatuh dari bawah Anda. Suatu sore, Ferry memanggil saya ke kantornya. Dia tampak serius. Kau telah melakukan pekerjaan yang baik pada database logistik, katanya. Tapi kau menahan diri. Kau hanya melakukan apa yang kuberitahukan padamu. Uang sungguhan tidak dihasilkan dengan mengikuti perintah, Sari. Itu dihasilkan dengan melihat hal-hal yang dilewatkan orang lain. Dia memutar laptopnya. Saya punya klien, jaringan rumah sakit menengah. Sistem inventaris mereka adalah bencana. Mereka kehilangan miliaran dalam persediaan yang kedaluarsa. Mereka menginginkan solusi. Tidak ada seorang pun di tim senior saya yang mau menyentuhnya karena itu berantakan. Dia menatap mata saya. Kau suka berantakan. Kau tinggal di gudang. Saya memberikan proyek ini padamu. Jika kau gagal, kau dipecat. Jika kau berhasil, saya akan memberimu 10% dari nilai kontrak dan promosi. Berapa nilai kontraknya? Tanyaku. 5 miliar rupiah selama 5 tahun. 500 juta rupiah. Itu bagian saya. Saya merasakan getaran menjalar di tulang belakang saya. Itu bukan ketakutan. Itu kelaparan. Berikan berkasnya, kataku. Proyek rumah sakit itu mimpi buruk, yang justru mengapa itu adalah tiket emas saya. Selama 3 bulan, saya praktis tinggal di ruang bawah tanah administrasi rumah sakit. Saya berbau antiseptik dan kopi mesin penjual otomatis. Sistem mereka adalah labirin jejak kertas dan lembar Excel dari tahun 2005. Perawat menimbun persediaan dan infus karena sistem inventaris sangat tidak dapat diandalkan, sehingga mereka takut kehabisan kantong infus selama keadaan darurat. Saya tidak hanya menulis kode, saya mengikuti para perawat, saya mengamati rantai pasokan. Saya membangun sistem yang bukan sekedar database. Itu adalah algoritma prediktif. Itu tahu kapan gelombang flu akan menyerang sebelum dokter tahu, hanya berdasarkan peningkatan penggunaan cairan infus. Ketika saya mempresentasikan build terakhir ke Dewan Rumah Sakit, saya berusia 22 tahun.
Saya mengenakan setelan jas yang saya beli di outlet diskon. Tetapi saya berdiri tegak. Sistem ini akan menghemat 10 miliar rupiah di tahun pertama dengan menghilangkan limbah dan pemesanan darurat yang terburu-buru, kata saya kepada Dewan. Mereka skeptis. Lalu saya menjalankan simulasi. Ruangan menjadi sunyi. Ferry menandatangani kontrak seminggu kemudian. Bagian saya, komisi yang dia janjikan, masuk ke rekening bank saya pada hari Selasa. 550 juta rupiah. Saya menatap angka di layar ponsel saya. Saya merefresh aplikasi. Saya keluar dan masuk lagi. Itu masih di sana. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, simpul di dada saya mengendur sedikit. Tapi hanya sedikit. Saya tidak pergi keluar dan membeli Porsche. Saya tidak pindah ke penthouse. Saya tetap menyimpan Honda berkarat saya. Saya telah memperbaiki starternya. Saya tinggal di apartemen studio saya, meskipun saya membeli kasur yang lebih baik. Mentalitas kekurangan adalah bekas luka yang tidak pernah benar-benar pudar. Saya melihat uang itu dan saya tidak melihat kemewahan. Saya melihat benteng. Saya melihat sewa 5 tahun. Saya melihat makanan 10 tahun. Saya melihat keamanan. Tapi dengan keamanan, datang rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang berbahaya. Saya belum berbicara dengan orang tua saya selama 4 tahun. Saya tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, kaya atau miskin. Saya menyewa penyelidik swasta, bukan yang korporat kelas atas. Hanya seorang pria bernama Joko, yang bekerja dari ruko kecil dan mengenakan biaya Rp500.000 per jam. Saya hanya ingin gambaran keuangan, kataku padanya. Aset, kewajiban, situasi hidup. Jangan lakukan kontak. 2 minggu kemudian, Joko menyerahkan map Manila kepada saya. Saya membukanya sambil duduk di mobil saya. Mereka telah melakukannya. Mereka telah membeli villa di danau itu. Ada fotonya. Sebuah perkebunan bergaya kolonial 3 lantai yang luas tepat di atas air di puncak. Itu indah. Itu adalah segala yang pernah dibicarakan Bu Ratna. Tapi kemudian saya membalik halaman ke ringkasan keuangan. Hipotek 15 miliar rupiah. Pembayaran bulanan 120 juta rupiah. Penggunaan kartu kredit 95%. Sewa mobil 2 SUV Mercedes-Benz, leasing. Mereka menjalani mimpi itu, tetapi mereka tenggelam untuk membayarnya. Laporan itu mencatat bahwa Pak Budi telah mengambil pensiun dini untuk mengelola investasinya, yang merupakan kode untuk pengangguran. Bu Ratna menjual produk perawatan kulit kelas atas untuk perusahaan MLM, multilevel marketing. Pada dasarnya, skema piramida dengan kemasan yang lebih baik. Mereka miskin dalam rumah mewah. Mereka memiliki mansion, tetapi mereka mungkin makan mie instan generik di dalamnya. Saya merasakan gelombang kepuasan gelap. Mereka sedang berjuang. Tapi kemudian saya beralih ke foto terakhir dalam berkas itu. Dan kepuasan saya berubah menjadi kemarahan sedingin es. Foto itu diambil dari kejauhan, kemungkinan dari mobil yang diparkir di jalan. Itu menunjukkan halaman depan villa. Bu Ratna sedang duduk di beranda, membungkus di kursi rotan, memegang segelas anggur. Dia tampak agung, seperti ratu kastil. Tapi di latar belakang, di dekat garasi ada seorang gadis. Dia tampak sekitar 16 tahun. Dia berlutut menggosok noda oli di jalan masuk dengan sikat. Dia mengenakan pakaian longgar dan usang yang tampak mencurigakan, seperti pakaian lama yang saya tinggalkan. Siapa ini? Tanyaku pada Joko, menunjuk gadis itu. Itu anak asuh dari yayasan, kata Joko, mengunyah tusuk gigi. Namanya Maya. Catatan negara menunjukkan mereka menerimanya sekitar 6 bulan setelah kau pergi. Mereka mendapat tunjangan bulanan dari yayasan sosial untuk mengasuhnya. Darahku menjadi dingin. Mereka tidak menggantikan saya karena mereka rindu memiliki anak perempuan. Mereka menggantikan saya karena mereka membutuhkan aliran pendapatan. Saya pulang dan membuka laptop saya. Saya menjadi penguntit internet. Tidak sulit menemukan Maya. Anak-anak meninggalkan jejak digital di mana-mana. Saya menemukan Instagramnya. Itu pribadi. Tetapi saya membuat akun palsu, profil penggemar fotografi, dan meminta untuk mengikutinya. Dia menerima dalam waktu 1 jam. Feed-nya adalah jeritan minta tolong yang disamarkan sebagai kegelisahan remaja.
Tidak ada foto liburan keluarga, tidak ada selfie dengan ibu dan ayah. Itu sebagian besar foto artistik danau. Biasanya diambil dari jendela apa yang tampak seperti loteng. Saya menggulir kembali 3 tahun. Postingan dari 2 tahun lalu. Caption, bersyukur memiliki atap di atas kepalaku. Bahkan, jika harganya menjadi pembantu. Postingan dari 6 bulan lalu. Foto tumpukan cucian. Caption, dia bilang, jika aku tidak menyelesaikan ini sebelum siang, aku tidak bisa pergi ke perpustakaan. Cinderella vibes loh. Postingan dari minggu lalu. Postingan teks dengan latar belakang hitam. Dia bilang aku beruntung mereka menampungku, karena tidak ada orang lain yang menginginkanku. Kadang-kadang aku pikir dia benar. Saya membanting laptop saya hingga tertutup. Saya gemetar. Itu naskah yang sama. Bu Ratna tidak berubah. Dia hanya menggunakan aktor baru untuk dramanya. Dia mengambil uang dukungan yayasan gadis ini untuk membayar sewa Mercedes-nya. Dan sebagai gantinya, dia menghancurkan harga diri Maya, persis seperti dia telah menghancurkan milik saya. Dia menyebut Maya tidak diinginkan, agar dia tetap patuh, agar dia tetap bekerja, agar cek terus datang. Saya tidak hanya marah lagi. Saya berbahaya. Selama 4 tahun, tujuan saya adalah bertahan hidup. Untuk membuktikan mereka salah dengan tetap ada. Tetapi melihat Maya di jalan masuk itu, mengubah parameter misi. Bertahan hidup tidak cukup. Saya perlu membongkar mereka. Saya menelpon Ferry keesokan paginya. Saya ingin beralih, kataku. Sistem inventaris baik-baik saja, tetapi saya ingin masuk ke keuangan, khususnya akuisisi utang. Ferry berhenti di ujung telepon. Itu kolam hiu, Sari. Mengapa minat tiba-tiba pada keuangan? Karena, kataku, menatap foto Maya yang sedang menggosok jalan masuk. Saya menyadari bahwa beberapa hutang perlu ditagih. Pada saat saya berusia 24 tahun, saya telah meluncurkan perusahaan butik saya sendiri di bawah payung Ferry. Kami menamainya Phoenix Holdings. Model bisnis kami tidak glamor, tetapi sangat menguntungkan. Kami membeli utang macet dari bank daerah. Ketika bank memiliki pinjaman yang tidak dibayar, hipotek, pinjaman bisnis, jalur kredit, itu menjadi liabilitas di pembukuan mereka. Mereka membencinya. Mereka hanya ingin itu hilang agar mereka bisa lulus audit. Jadi, mereka menggabungkan pinjaman buruk ini bersama-sama dan menjualnya kepada investor dengan harga murah. Saya adalah investornya. Saya membeli kertas itu. Saya menjadi bank. Saya bisa merestrukturisasi pinjaman untuk membantu orang itu. Atau, saya bisa menyita dan mengambil jaminan. Saya pandai dalam hal itu karena saya mengerti keputusasaan. Saya bisa melihat berkas dan membedakan antara orang baik yang mengalami tahun yang buruk dan penipu yang mencoba mempermainkan sistem. Saya menghabiskan berbulan-bulan membangun modal saya. Saya menginvestasikan kembali setiap rupiah. Saya bernilai hampir 30 miliar rupiah di atas kertas. Tetapi saya masih mengendarai Honda saya. Saya sedang menunggu satu kesempatan khusus. Saya menyuruh Joko, PI saya, memantau bank yang memegang hipotek Villa Danau itu. Itu terjadi pada bulan November. Mereka melewatkan pembayaran. Joko mengirim SMS padaku. Telat 30 hari. Sebulan kemudian. Telat 60 hari. Bank telah memindahkan pinjaman ke divisi aset khusus mereka. Itu sinyalnya. Saya mengatur pertemuan dengan wakil presiden bank itu. Itu adalah bank daerah kecil, jenis yang takut akan laporan triwulanan yang buruk. Saya berjalan ke kantornya mengenakan setelan hitam tajam. Saya tidak terlihat seperti gadis gelandangan lagi. Saya tampak seperti uang. Saya ingin mengakuisisi bagian khusus dari hipotek perumahan berisiko tinggi di puncak, kataku padanya. Saya bersedia membayar tunai dan saya bisa menutup transaksi dalam 48 jam. VP tampak lega. Dia menyerahkan daftar aset bermasalah kepada saya. Saya memindai spreadsheet. Jari saya menelusuri baris sampai saya menemukannya. Alamat properti, Jalan Danau Indah, nomor 1402. Peminjam, Pak Budi dan Bu Ratna. Status, menunggak 90 hari. Saldo terutang, 15 miliar rupiah. Saya akan mengambil bundel ini, kataku.
melingkari kelompok yang mencakup rumah orang tua saya. Bagus, kata VP. Mungkin bertanya-tanya mengapa saya menginginkan tumpukan pinjaman sampah. Kami bisa menyiapkan dokumennya besok. Keesokan harinya, saya mentransfer uang. Saya duduk di kantor. Saya memegang akta kepercayaan. Itu hanya selembar kertas, tapi rasanya lebih berat dari timah. Secara teknis, saya belum memiliki rumah itu. Tapi saya memiliki utangnya. Saya memiliki hak untuk menuntut pembayaran. Saya memiliki kekuatan untuk mengatakan waktu habis. Saya adalah kreditur mereka, dan mereka sama sekali tidak tahu. Saya melihat kalender. Natal akan segera tiba. Sepertinya waktu yang tepat untuk mengirim kartu ucapan. Saya menelpon pengacara saya. Buat surat tuntutan untuk properti keluarga Budi, pemberitahuan gagal bayar, dan cari cara untuk menghubungi anak di bawah umur yang tinggal di rumah itu. Maya, saya punya program beasiswa yang ingin saya tawarkan padanya. Fase pertama dari pengambil alihan paksa adalah memutus garis hidup target. Saya mengirim surat tuntutan melalui firma hukum pihak ketiga agar nama saya tidak muncul. Itu adalah standar baku. Anda dalam keadaan gagal bayar. Bayar tunggakan penuh sebesar 350 juta rupiah dalam 10 hari, atau kami akan mempercepat pinjaman. Mempercepat pinjaman berarti menuntut seluruh 15 miliar rupiah segera. Menurut laporan Joko, kepanikan terjadi di Villa Danau. Bu Ratna panik. Dia mencoba meminjam uang dari teman-temannya. Tetapi, dia telah membakar jembatan itu bertahun-tahun yang lalu, dengan kesombongannya. Anda tidak bisa menghabiskan 1 dekade membual tentang betapa kayanya Anda, dan kemudian meminta meminjam 50 juta tanpa orang bertanya-tanya. Pak Budi, dalam tindakan keputusasaan yang nekat, memutuskan untuk berjudi. Dia mengambil sisa tabungan liquid mereka, uang yang seharusnya digunakan untuk hipotek, dan memasukkannya ke dalam mata uang kripto baru yang direkomendasikan teman guru investasinya. Dia pikir dia bisa mengubah 300 juta rupiah menjadi 1,5 miliar rupiah dalam semalam, dan menyelamatkan rumah. Itu adalah permainan keputusasaan klasik. Dan seperti semua permainan keputusasaan, itu gagal. Koin itu rapul 3 hari kemudian. 300 juta rupiah mereka berubah menjadi recehan. Sementara mereka tenggelam, saya melemparkan tali penyelamat kepada satu-satunya orang di rumah itu yang penting. Saya menyuruh pengacara saya menghubungi konselor sekolah Maya. Kami menyiapkan beasiswa teknologi anonim untuk pemuda kurang mampu. Tawarannya sederhana. Biaya penuh untuk bootcamp coding di Bali, pusat teknologi berkembang. Termasuk perumahan, tiket pesawat, dan tunjangan hidup. Itu dimulai sehari setelah ulang tahunnya yang ke-18, yang hanya 2 minggu lagi. Maya segera menerima. Saya melihat konfirmasi email, dia sedang mengemas tasnya. Saya membayangkan percakapan di Villa Danau. Bu Ratna mungkin berteriak bahwa Maya tidak tahu berterima kasih karena pergi. Dia mungkin menyadari bahwa begitu Maya berusia 18 tahun dan pergi, cek yayasan akan berhenti. Dinding-dinding semakin menutup. 10 hari berlalu. Tidak ada pembayaran datang dari orang tua saya. Saya sedang duduk di kantor saya ketika pengacara saya menelpon. Batas waktu telah lewat, Sari. Mereka belum membayar. Mereka mengirim surat meminta perpanjangan kesulitan karena volatilitas pasar yang tidak terduga. Ditolak, kataku seketika. Mulai penyitaan. Saya ingin mereka keluar. Ini musim hujan, Sari, pengacara saya memperingatkan. Hakim tidak suka pengusiran di musim hujan. Mereka memiliki 2 Mercedes sewaan di jalan masuk, dan anggur di gudang bawah tanah, kataku dingin. Mereka tidak melarat. Mereka menunggak. Lanjutkan. Proses penyitaan biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Tetapi ketika Anda adalah bank, dan Anda bersedia membayar untuk pemrosesan hukum yang dipercepat, hal-hal bergerak lebih cepat. Ditambah lagi, Bu Ratna dan Pak Budi mengabaikan panggilan pengadilan. Mereka mengabaikannya, karena mereka pikir mereka berada di atasnya. Mereka pikir jika mereka mengabaikan surat, itu tidak nyata. Mereka hidup dalam delusi di mana hal-hal buruk hanya terjadi pada orang lain. Orang-orang seperti putri mereka yang gagal. Juru Sita tiba pada Selasa pagi yang kelabu di bulan Januari. Saya tidak ada di sana, tetapi Joko mengirimi saya videonya.
Seorang deputi mengetuk pintu. Pak Budi menjawab tampak kelabu dan sakit-sakitan. Dia mencoba berdebat. Dia menunjuk ke rumah seolah dia tidak percaya ini terjadi padanya. Kemudian Bu Ratna keluar. Dia bukan lagi ratu yang agung. Dia memekik. Dia mengancam akan menuntut Jurusita. Dia berteriak bahwa dia mengenal bupati. Jurusita hanya menyerahkan perintah pengusiran kepada mereka. Anda punya 24 jam untuk mengosongkan tempat sebelum kunci diganti. 24 jam. Mereka bergegas. Mereka mengisi SUV sewaan mereka dengan pakaian, perhiasan, dan peralatan makan perak. Mereka tidak bisa mengambil furnitur. Mereka tidak bisa mengambil karya seni. Dan bagian terbaiknya, Maya sudah pergi. Ulang tahunnya sudah 2 hari sebelumnya. Layanan mobil yang dibayar oleh dana beasiswa saya telah menjemputnya di tengah malam. Dia sudah di Bali, aman, hangat, dan jauh dari racun Bu Ratna. Bu Ratna kehilangan rumahnya dan aliran pendapatannya di minggu yang sama. Joko melaporkan bahwa mereka check-in ke motel di pinggiran kota. Bukan hotel bagus, motel melati, di mana tandanya berkedip dan mereka menagih per minggu. Itu puitis. Mereka sekarang menjalani kehidupan yang mereka paksakan pada saya 7 tahun lalu. Secara teknis, ketika sebuah rumah disita, itu masuk ke lelang publik. Tetapi bank, saya, menetapkan tawaran awal. Dan jika tidak ada yang menyamai hutang yang belum dibayar, properti itu kembali ke bank. Saya menetapkan tawaran awal pada jumlah hutang yang tepat, 15 miliar rupiah. Tidak ada seorang pun di pasar lokal yang akan membayar uang tunai sebanyak itu pada hari Selasa pagi untuk sebuah rumah dengan catatan pemeliharaan yang meragukan. Jadi, saya menang. Atau lebih tepatnya, Phoenix Holdings LLC menang. Saya berdiri di kantor panitera daerah saat pengacara saya menandatangani dokumen akhir. Selamat, kata panitera, menstempel akta. Ini properti yang indah. Sayang sekali tentang pemilik sebelumnya. Kudengar mereka menghancurkan kredit mereka begitu parah, sehingga mereka bahkan tidak bisa menyewa terpindahan. Saya mengambil akta itu. Kertasnya renyah. Ya, kataku. Benar-benar sayang. Saya menghabiskan bulan berikutnya untuk merenovasi. Saya tidak langsung pindah. Saya menyewa kru untuk mengupas wallpaper yang dipilih Bu Ratna. Saya merobek karpet yang dia injak. Saya ingin membersihkan rumah dari energi mereka. Saya memasang sistem keamanan canggih, gerbang, kamera, sensor gerak. Saya pindah pada ulang tahun saya yang ke-25, 3 Maret. Tepat 7 tahun sejak saya pergi. Saya duduk di ruang tamu mendengarkan keheningan. Itu belum terasa seperti rumah. Itu terasa seperti piala. Joko memberitahu saya bahwa Bu Ratna dan Pak Budi semakin putus asa. Uang motel hampir habis. Mobil sewaan telah ditarik kembali. Mereka memberitahu siapapun yang mau mendengarkan bahwa mereka adalah korban kesalahan perbankan besar-besaran, dan bahwa mereka akan dipulihkan kapan saja sekarang. Mereka mendengar rumor, tentu saja. Kota kecil berbicara. Mereka mendengar bahwa seorang investor teknologi muda telah membeli rumah itu, dan itu membawa kita kembali ke malam ini. Ke hujan, ke gerbang. Mereka tidak tahu itu saya. Mereka hanya tahu bahwa seseorang yang kaya tinggal di sini, dan mereka cukup sombong untuk berpikir mereka bisa memikat jalan masuk mereka. Buka gerbangnya, kataku ke intercom. Gerbang besi berat itu mengerang dan berayun terbuka perlahan. Bu Ratna dan Pak Budi ragu-ragu. Mereka saling memandang. Saya bisa melihat harapan menyala di mata mereka. Mereka mungkin berpikir pemilik baru adalah orang luar kota yang tidak tahu apa-apa yang bisa mereka manipulasi. Mungkin mereka berencana menawarkan jasa mereka sebagai penjaga untuk properti yang dulunya milik mereka. Mereka memulai perjalanan panjang menaiki jalan masuk. Hujan tak henti-hentinya. Mereka basah kuyup sampai ke tulang. Pak Budi sedikit pincang. Saya melihat mereka dari jendela. Mereka tampak kecil. Ketika saya berusia 18 tahun, mereka tampak seperti raksasa. Mereka memegang semua kartu. Mereka mengendalikan makanan, tempat tinggal, cinta. Sekarang, menyeret kaki menaiki jalan masuk saya di lumpur, mereka hanya tampak seperti 2 orang paruh baya bangkrut
yang telah membuat serangkaian pilihan hidup yang mengerikan. Mereka mencapai serambi depan. Saya membiarkan mereka berdiri di sana sejenak, menggigil di bawah atap. Saya membuka pintu depan kayu jati yang besar. Saya mengenakan blus sutra putih dan celana panjang hitam. Rambut saya dipotong bob tajam. Saya memegang gelas anggur saya di satu tangan. Mereka mendongak. Selama 10 detik penuh, hanya ada suara hujan. Bu Ratna berkedip. Dia menyipitkan mata, air menetes dari hidungnya. Otaknya menolak memproses gambar itu. Sari, bisiknya. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah kerusakan fungsi. Halo ibu, kataku, suaraku tenang. Kau meneteskan air di terasku. Pak Budi tergagap. Kau bekerja di sini untuk pemilik baru? Saya menyesap anggur. Aku pemiliknya, ayah, dan pemberi pinjaman. Dan orang yang mengizinkan pengusiran kalian. Bu Ratna mengeluarkan suara seperti ban kempes. Dia meraih kusen pintu untuk dukungan. Itu tidak mungkin. Kau pelayan. Kau pakai narkoba. Aku memiliki perusahaan ekuitas swasta, koreksiku. Aku berspesialisasi dalam aset bermasalah. Dan biarkan aku memberitahumu, portofoliomu sangat bermasalah. Keterkejutan di wajah Bu Ratna berubah seketika menjadi sesuatu yang lain. Sangat menakutkan betapa cepatnya dia mengganti topeng. Kebingungan itu lenyap, digantikan oleh kehangatan yang sakit dan putus asa. Sari! Dia berteriak, mengambil langkah ke arahku dengan tangan terbuka. Ya Tuhan, Budi, lihat. Ini gadis kita. Dia berhasil. Aku sudah bilang dia punya bakat. Dia mencoba memelukku. Saya mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Kau basah dan ini sutra. Bu Ratna membeku. Tangannya masih terangkat. Sayang, tolong. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Kami kehilangan kontak. Kami tidak tahu cara menemukanmu. Kau memblokir nomorku, kataku. Dan kau memberitahu seluruh kota bahwa aku pecandu. Kami mencoba melindungimu. Dia berbohong dengan mudah. Kami harus menggunakan cinta yang keras. Dan lihat, dia menunjuk ke sekeliling rumah. Itu berhasil. Kau sukses. Kami membuatmu kuat. Kami melakukan ini untukmu. Saya hampir tertawa. Itu menakjubkan. Senam mental yang diperlukan untuk mengambil kredit atas kesuksesan saya sambil berdiri di tengah hujan karena saya mengusir mereka. Kau pikir kau pantas mendapat kredit? Tanyaku. Masuklah, hanya ke lobi. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Mereka melangkah ke lobi. Mereka melihat sekeliling dengan rakus. Mata mereka menilai renovasi, menghitung nilainya. Saya berjalan ke meja kecil di dekat pintu. Di atasnya, duduk sebuah dokumen berbingkai. Apakah kalian ingat ulang tahunku yang ke-18? Tanyaku. Itu hari yang sulit, gumam Pak Budi melihat sepatunya. Kami berada di bawah banyak tekanan. Kau memberiku kuliah tentang ROI, kataku. Return on Investment. Kau menyebutku investasi busuk. Kau bilang kau memotong kerugianmu. Saya mengambil bingkai itu. Di dalamnya, ditekan di balik kaca pelindung UV adalah uang kertas yang mereka berikan padaku. 200.000, 150.000, dan recehan lainnya. 700.000 rupiah, kataku. Sari, tolong. Bu Ratna memohon, suaranya pecah. Kami orang tuamu. Kami gelandangan. Kami tidur di mobil. Kau punya semua ini, ruang ini. Kami bisa tinggal di pavilion tamu. Kami bisa membantumu mengelola perkebunan. Kita keluarga. Keluarga, ulangku. Tidak, di rumah ini kita bicara bisnis. Kalian yang mengajariku itu. Saya meletakkan bingkai itu. Saya juga menjalankan angka-angka pada kalian berdua, kataku. Suaraku turun 1 oktav. Kalian adalah hutang macet. Kalian adalah liabilitas. Kalian mengambil seorang anak, aku, dan memperlakukannya seperti saham yang tidak berkinerja. Kemudian kalian mengambil Maya dan memperlakukannya seperti aliran pendapatan. Bu Ratna memucat. Bagaimana kau tahu tentang Maya? Aku yang mengirimnya ke Bali, ungkapku. Aku alasan cek yayasanmu berhenti datang. Bu Ratna tampak seperti ditampar. Sekarang, lanjutku, saya percaya pada penyelesaian akun.
Kalian memberiku paket pesangon saat mengakhiri hubungan kita. Hanya adil jika aku melakukan hal yang sama. Saya merogoh saku dan mengeluarkan amplop. Saya mengulurkannya kepada Pak Budi. Dia mengambilnya dengan tangan gemetar. Dia membukanya. Di dalamnya ada uang 700.000 rupiah. Apa ini? Bisiknya. Itu ROI kalian, kataku. Aku mengembalikan modal awal kalian. Sisanya, miliaran yang kucetak, itu ekuitasku. Aku membangunnya dari nol. Kalian tidak mendapatkan dividen atas investasi yang kalian jual 7 tahun lalu. Kau tidak bisa melakukan ini, Bu Ratna berteriak. Topengnya akhirnya jatuh sepenuhnya. Wajahnya berubah menjadi seringai jelek yang kuingat dari masa kecilku. Aku memberimu kehidupan. Kau anak kecil yang tidak tahu berterima kasih. Ini rumahku. Aku yang memilih wallpaper ini, dan aku membayar untuk merobeknya, kataku dingin. Itu norak. Saya menekan tombol di dinding. Keamanan, singkirkan para pelanggar. Dua pria besar berjas hujan melangkah keluar dari bayang-bayang lorong. Mereka sudah menunggu. Tidak! Bu Ratna memekik saat salah satu penjaga mencengkeram lengannya. Kau tidak bisa. Orang-orang akan tahu. Aku akan memberitahu semua orang betapa monsternya kau. Silakan, kataku. Beritahu mereka. Beritahu mereka yang sebenarnya. Beritahu mereka bahwa kau membesarkan seekor hiu. Pak Budi tidak ngelawan. Dia hanya menatapku, air mata mengalir di wajahnya. Sari, maafkan aku. Aku tahu, Ayah, kataku. Kau menyesal. Kau bertaruh pada kuda yang salah. Selamat tinggal. Saya menyaksikan dari ambang pintu saat keamanan menyeret mereka menuruni jalan masuk. Bu Ratna menendang dan berteriak sepanjang jalan. Pak Budi hanya berjalan, kalah, ke dalam kegelapan. Mereka menghilang melewati gerbang. Jeruji besi berdenting menutup. Saya mengunci pintu depan. Saya berjalan ke dapur. Duduk di island dapur, minum secangkir coklat panas, adalah Maya. Dia terbang kembali dari Bali untuk akhir pekan agar bisa berada di sini untuk ini. Dia tampak sehat, rambutnya bersih, pakaiannya baru, dan dia tersenyum. Apakah mereka melihatmu? Tanyaku. Tidak, kata Maya. Aku tetap di belakang seperti yang kakak katakan. Apakah dia berteriak? Seperti kuntilanak, kataku. Menuangkan segelas anggur baru untuk diriku sendiri. Bagus, kata Maya dengan kejam. Kemudian dia menatapku. Apakah kakak baik-baik saja? Saya memikirkannya. Apakah saya baik-baik saja? Saya baru saja mengusir orang tua saya. Saya baru saja melihat mereka memohon dan menolak mereka. Menurut definisi moral standar apapun, saya adalah penjahat. Tapi kemudian saya melihat Maya. Saya melihat rumah yang aman dan hangat. Saya melihat rekening bank saya yang tidak lagi mendekati nol. Ya, kataku. Kurasa begitu. Orang tua saya tidak pernah pulih. Mereka bercerai sebulan kemudian. Bu Ratna pindah ke pinggiran kota untuk tinggal bersama sepupu jauh yang akhirnya dia asingkan juga. Terakhir ku dengar, dia bekerja sebagai penyambut tamu di supermarket besar, memeriksa struk di pintu. Pak Budi pindah ke panti jompo bersubsidi pemerintah. Dia mengirimi saya surat kadang-kadang. Saya tidak membukanya. Saya menyimpan villa danau itu. Saya mengubah sayap tamu menjadi unit perumahan sementara bagi gadis-gadis yang keluar dari sistem panti asuhan. Gadis-gadis seperti Maya. Gadis-gadis yang diberitahu bahwa mereka adalah kesalahan yang tidak berharga. Saya mengajari mereka cara coding. Saya mengajari mereka cara berinvestasi. Tetapi sebagian besar saya mengajari mereka cara menghargai diri mereka sendiri. Sehingga tidak ada yang bisa melikuidasi mereka. Saya melihat uang 700.000 rupiah yang dibingkai di lobi sekali lagi sebelum mematikan lampu. Beberapa orang mengatakan balas dendam itu kosong. Mereka bilang itu tidak memberimu kedamaian. Saya tidak setuju. Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dengan sisi kemandirian finansial dan pemandangan danau. Jadi, katakan padaku dengan jujur. Apakah saya terlalu kejam karena membeli rumah mereka dan melihat mereka diseret keluar seperti sampah? Atau apakah ini pengembalian investasi yang sempurna untuk masa kecil busuk yang mereka berikan padaku?